kasih-Mu melebihi segala-galanya bagi kami Tuhan. Penyertaan-Mu begitu sempurna bagi kami, sehingga kami kadang tidak dapat berkata-kata, kami terkagum akan Engkau. Kami di sini pada sore hari ini tentu karena kasih rancangan-Mu yang indah bagi kami. Jikalau sebentar Tuhan kami akan siapkan pendengaran kami, hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Biar Kau Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami, memberkati kami. Nama Tuhan telah diagungkan, dimuliakan lewat pujian penyembahan kami. Biar dalam pemberitaan firman-Mu Engkau lebih lagi beracara bagi kami Tuhan. Karena kami perlu nasihat daripada Tuhan. Kami perlu ketenangan akan pendengaran kami tentang firman Tuhan. Kami perlu tuntunan Tuhan atas kehidupan kami. Maka beracaralah Kau di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami siap diberkati oleh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa kami mengucap syukur. Kami berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Iya, silakan duduk ya. Awal bulan, amin. Senyum dong. Pak Kris senyum. Awal bulan ada kata-kata bijak begini. Kalau pagi hari kita tersenyum, sepanjang hari berkat akan mengikuti kita. Kalau awal bulan tersenyum, sepanjang bulan loh saudara. Maka orang Batak tuh punya kelebihan khusus. Awal tahun jam 12 teng-teng harus berdoa mengucap syukur pada Tuhan, supaya Tuhan menyertai sepanjang tahun. Cuman ada yang kelewatan Om Nathan. Di jam 12 itu doang. Padahal firman Tuhan bilang, cukupkanlah makanan kami setiap hari. Dia langsung setahun. Tapi dipelihara Tuhan juga loh saudara ya. Haleluya. Saya akan berkhotbah dari 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-8 sampai yang ke-16. Saya berikan kesempatan yang pertama kepada kaum pria untuk baca ayat yang ke-8 sampai yang kita sedikit aja lah perempuan ya. Laki-laki sampai yang ke-13. 1, 2, 3 ya. Ayo kaum wanita 1, 2, 3 ya. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Shalom. Orang yang berbahagia adalah orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukannya dalam kehidupannya. Amin. Senggol kanan kirinya, katanya kamu maksudnya. Saya baca ulang ayat yang ke-16 demikian. Jawabnya yaitu jawab seorang nabi Allah yang bernama dengan Elisa kepada bujangnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Katakan lagi samping di kanannya, jangan takut, lebih banyak yang menyertai engkau daripada menyertai yang di sana. Maka jangan suka ke sana, di sini saja. Maka saya berikan tema, saat masalah datang, jangan takut. Saya masih terngiang-ngiang peristiwa bulan lalu, di mana di keramaian orang yang begitu banyak, orang berdiri di rel kereta, dan ada orang menjual beberapa kartu. Dan itu orang bukan hanya 1, 2, 3 atau puluhan. Banyak orang berdiri di pinggir rel kereta menunggu kereta lewat, baru mereka menyeberang atau melakukan sesuatu. Tetapi ketika kereta itu mendekat, maka ada seorang pria langsung melaju ke tengah-tengah, merebahkan tubuh
tubuhnya. Maka ketika kereta nyampe, dia langsung ke penggal 3. Karena itu percis di pangkal paha, maka terpenggal 3. Yang saya maksud demikian. Coba kita lihat gambar berikutnya. Gambarnya Jo. Saya maksud demikian. Hari lepas hari kita lalui, tentu tidak luput dengan masalah kesehatan, keuangan, pekerjaan, dan lain-lain. Atau adakah di antara saudara mungkin sedang menunggu-nunggu teman hidup? Kemarin seseorang bilang begini, Bu Pendeta, doakan saya supaya saya dapat jodoh. Saya lihat dia masih terlalu imut. Saya bilang, emang usianya sudah berapa? 22 tahun. Saya bilang yang di sana aja udah 40 belum berdoa. Jadi tenang aja, ya tenang. Adakah gambarnya Pak Jonathan? Oh, menghilang dia saudara. Tidak apa-apa. Alasan saya mengangkat tema ini pada hari ini tentu pengalaman pribadi saya sebagai seorang pelayan Tuhan. Kami para pelayan-pelayan yang tiap hari berkeliaran, bukan berkeliaran ya, berkeliling untuk kami memberitakan kebenaran firman dari rumah ke rumah. Hampir dikatakan 60% orang sedang dihinggapi namanya roh ketakutan. Maka hari ini firman Tuhan akan mengangkat kita atau mengantar kita kepada satu ketenangan. Ditutup tadi dengan ayat yang ke-16. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ada terkadang posisi kita maju kena, mundur kena, lompat ke atas kena, ke samping kena, kemana-mana kena, seolah-olah tidak ada pertolongan. Tetapi saya mau menyampaikan, janganlah takut. Alasan yang pertama, Tuhan menjagamu. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-9, tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Yang saya maksud Tuhan menjagamu demikian. Raja Aram tidak suka dengan Israel, maka dia berikhtiar akan membumi hanguskan Israel. Dia membunuh semua pasukan daripada Israel. Israel adalah biji matanya Tuhan. Sama dengan kita pada sore hari ini. Israel tidak tahu apa-apa. Dan dia katakan di ayat yang ke-8 tadi, bahwa Raja Israel membuat sebuah perundingan di tempat tidurnya. Tentu tempat tidur seorang raja adalah aman. Itu tempat dia membahas sesuatu yang penting di sana. Dan tidak sembarang orang untuk masuk ke sana. Tentu tempat tidurnya tidak ada celah, enggak ada lubang. Enggak seperti rumah kita banyak lubang ya. Tetapi namanya rumah seorang raja, apalagi dikatakan tempat tidur seorang raja, tentu bukanlah tempat abal-abal. Dan dikatakan di ayat yang ke-8, dia memanggil dan berunding dengan pegawai-pegawainya untuk mereka membuat ikhtiar untuk namanya menghanguskan itu Israel. Tetapi setiap kali mereka berunding, walaupun sudah aman menurut seorang raja, ternyata Israel tahu saudara. Maka Tuhan mengirim Nabi Elisa untuk berkata kepada orang Israel, berkata demikian, jangan lewat dari jalan biasanya, sebab orang Aram telah ada duduk di sana untuk menangkap kalian. Saya maksud begini saudara, ini bentuk pertolongan yang pertama kepada Israel. Nanti kita lihat bentuk pertolongan kepada Nabi Elisa. Kalau kita menjadi biji matanya Tuhan, kalau kita melekat kepada Tuhan, tidak mungkin kau kesurupan. Kalau
kemarin berkata demikian. Tumben Bu Yanti ke rumah saya. Ya, entah kenapa waktu saya berdoa, Tuhan suruh saya ke sini. Ibu Maria teman saya. Ibu Maria bilang, Kak Yanti ditanya-tanya, ngapain ke sana? Bilang saja pendeta ke rumah jemaat mau ngapain? Bilang bukan mengutang. Lalu kita ke sana. Lalu ibu ini bercerita demikian. Jualanku sekarang sepi. Setiap orang langganan yang saya tanya, dia bilang aku tutup tiap hari. Padahal aku jam 5 pagi sudah buka. Kami tutup kadang jam 11 malam. Saya bilang, sudahkah saudara membangun mesbah doa kepada Tuhan? Mari kita melekat di hati Tuhan. Seperti Israel yang begitu dekat dengan Tuhan. Dikatakan Israel adalah umat pilihan Tuhan. Tetapi kita lihat ada banyak macam-macam macam-macam rupa-rupa bahaya yang selalu mengintip Israel. Tetapi Allah atau firman Tuhan selalu berkata, Israel selalu diluputkan oleh Tuhan. Maka hari ini kita yang melekat kepada Tuhan, saya pastikan engkau pun akan diluputkan oleh Tuhan. Amin. Jangan takut. Guna-guna orang gak mempan bagimu, mungkin hanya melukai sedikit dari badanmu, tidak akan mengambil nyawamu. Kalau raja sudah berikhtiar, tidak mungkin rencananya bisa bocor. Dan pengawal-pengawal raja bukanlah orang sembarangan. Tentu dipilih adalah orang-orang yang bisa diajak kerjasama dan bisa untuk memegang sebuah rahasia. Waktu mereka berikhtiar tentu sudah melihat adakah di sini pengkhianat, adakah yang lain. Seperti teman saya yang di sebelah sana, kalau udah mau ngegosip saudara kan mesti aman. Sama dengan saudara juga, kalau menggosip kan lihat dulu kiri kanan. Udah aman belum? Begitu aman, lalu yang ngomong ini bilang, jangan dia tahu ya. Yang dengar ini bilang, emang pernah berita lo gue kabar-kabarin? Udah ngomonglah segera. Dipaksa loh saudara. Yang mau ngomong tekan lagi, benar enggak ngomong-ngomong. Ih, kita udah berteman udah lama banget, ada enggak yang bocor? Ngomonglah. Kayaknya dia pengalaman loh saudara ya. Tentu dijamin sudah aman. Tetapi lihat Israel yang dicintai Tuhan. Tuhan bisa membuat cara sedemikian rupa, walaupun mereka tidak mengetahui siasat daripada Raja Arab. Sama dengan kita pada sore hari ini. Asal kita melekat kepada Tuhan, maka pertolongan demi pertolongan akan tunjukkan kepada kita. Amin. Seperti Lukas 21 ayat 18 berkata demikian, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Tidak akan ada pernah yang rontok dalam keluarga kita, usaha kita, hidup kita tanpa seizin Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang perlu kita lakukan taat. Tadi waktu suruhan Nabi Elisa berkata kepada Israel, kamu jangan lewat sana, Raja Aram sudah mengendap di sana. Begitu kau lewat, habis kau. Israel taat saudara. Mereka tidak lewat dari situ, maka mereka aman. Kalau firman Tuhan berkata akhir-akhir ini jangan lakukan itu, maka jangan lakukan. Supaya apa? Supaya engkau aman, supaya engkau terluput dari hal-hal yang di luar pikiranmu, supaya engkau terluput daripada rencana si iblis. Kalau firman Tuhan berkata jangan menipu, jangan membunuh, jangan berzina, maka amanlah hidupmu. Amin. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu.
Lanjut saudara. Hatiku ingin Tuhan kau tahu tentu Tuhan meluputkan orang-orang yang berkenan di hadapannya. Siapakah yang berkenan itu di hadapan Tuhan? Adalah kita semuanya. Amin. Shalom ya. Tuhan memberkati. Tuhan mencintai kita melebihi nyawanya. Nanti kita akan melakukan sebuah perjamuan yang begitu sakral yang akan dipimpin oleh hambanya. Siapkan dirimu dari sekarang. Jangan bermain-main. Yakinilah itu bahwa nyawa darah Yesus ada tertumpah bagi kita. Dan sebentar yang akan kita lakukan hanyalah lambang mengingat kembali sejarah yang pernah ada. Kalau ada peringatan berarti benar ada terjadi sebelumnya. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita dari sekarang. Jangan bermain-main ketika engkau memegangnya. Katakan, sucikan, kuduskan aku Tuhan, biar aku luput dari bahaya yang setiap hari mengancam aku. Yang kedua, alasan yang kedua, mengapa kita tidak boleh takut di saat masalah ada? Maka alasan yang kedua adalah Tuhan menyertaimu. Saya akan baca ayat yang ke-15 sampai yang ke-16 kembali. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Katakan sampai kiri kanannya, Tuhan menyertaimu. Pak Jonathan, kayaknya PowerPoint-nya beda ya. Ketika itu menurut bujangnya Elisa, sungguh mustahil mereka luput. Sungguh mustahil mereka bisa melarikan diri daripada kepungan tentara Aram pada saat itu. Mereka hanya berdua. Tetapi lihat Elisa yang melekat kepada Tuhan, bisa melihat hal-hal yang supranatural yang Tuhan akan kerjakan kepada hidupnya. Nah, oleh karena itu saya mau menganjurkan kepada kita pada sore hari ini, perbanyaklah waktumu untuk berdoa, supaya Tuhan membukakan penglihatanmu bahwa ada banyak yang menyertai engkau setiap saat di sekelilingmu, dan engkau tidak akan pernah dapat direbahkan oleh siapapun. Maka ketakutanmu akan sirna. Tuhan punya banyak cara untuk menolong umatnya. Katakan amin. Terkadang kalau kita dalam situasi yang sudah sangat menjepit, maka ketika saya lihat peristiwa itu saudara ya, orang bisa membunuh dirinya karena panik, ketakutan yang meningkat. Juga mungkin masalah yang begitu sudah menumpuk, dia sudah tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Maka dia bisa merebahkan dirinya sampai dia mati terpenggal. Terkadang kita mungkin demikian, mau minta tolong sama saudara, selama ini tidak pernah bangun hubungan, mau kita ditolong. Oh tidak, dia bilang selama ini kemana aja bro. Mau minta tolong ke Pak RT, Pak RT bilang BLT sudah tutup, udah nggak ada. Kemarin anak saya bilang, mama lagi disuruh mau jadi Bu RT. Kalau misalnya saya aja 200-an lebih kagak keurus, nggak jadi Bu RT aja saya udah repot. Nggak usah jadi Bu RT. Kata anak nomor 2, dia senang banget, antusias. Mama mesti terpilih. Loh, siapa yang mau mencalonkan diri? Lalu saya iseng, tanya dulu RT lama, gajinya berapa? Ya kalau 5 juta lumayan lah.
Kalau di bawah itu janganlah. Nanti komsel-komsel kami ini nih jadi nggak terurus nih. Nanti jemaat jam 5 jadi nggak terurus. Gara-gara ngurusin RT. Anak saya nomor 3 masuk nih panitia 17-an di gang saya. Dia semalam udah pasang bendera, repot sampai jam 11. Kita panggil tidur, Ines, tunggu mama, masih pasang bendera di sudut sana. Oh iya, silakan. Tuhan punya banyak cara menolong kita. Terkadang memang kita sudah berdoa berurai air mata. Terkadang limitnya sudah selesai nih. Mana nih pertolongan Tuhan, mana? Tidak kunjung tiba. Tetapi ada saatnya Tuhan akan memberikan pertolongan yang supranatural. Mungkin selama ini sudah ke dokter, tidak hamil-hamil sudah 12 tahun. Tidak sembuh-sembuh sudah 30 tahun. Ada kadangkala Tuhan hanya lewat mimpimu saja. Dia berkata kamu sembuh, besok kau bangun sudah sembuh. Amin. Ada kala-kala orang dokter bilang ini sudah mandul, tidak bisa. Bagi Tuhan tidak ada jalan yang tertutup. Tuhan bisa memberkatimu. Yang hari-hari ini yang perlu kita lakukan adalah Elisa, nabinya Tuhan, tentu bergaul karib kepada Tuhan. Maka dia diluputkan oleh Tuhan dengan cara-cara yang ajaib. Nanti kalau kita baca di ayat yang selanjutnya, ketika dia berdoa kepada Tuhan, bukakanlah mata bujangnya itu, maka dibukakan, dia melihat pertolongan yang begitu banyak. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukakanlah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah kembali Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Ketika musuh yang mengepung sudah siap menyergap itu, Bung Mido, Elisa seketika berkata, butakan matanya. Maka semua mata daripada tentara yang mengepung mereka buta, dan mereka digiring seperti kerbau ke tanah Kanaan, dan di sana mereka diperdaya dan dilakukan juga dengan baik. Nah, hari-hari ini yang saya katakan, janganlah engkau takut. Yang menyertaimu lebih banyak. Jangan takut, yang melindungimu lebih kuat. Poin yang ketiga, alasan kenapa kita tidak boleh takut. Memang Tuhan tidak suka dengan seorang penakut. Ayat ini saya ambil sedikit jauh. Hakim-Hakim 7 ayat 3. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Saya ulang ya, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Ini posisi mereka sedang dalam barisan peperangan. Tapi kalau Tuhan melihat seorang ada dalam barisan peperangan, dia sedang takut, lebih baik pulang. Tuhan usir. Bahkan ayat atau kalimat berikutnya, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Ini membuktikan memang lebih banyak orang takut akhir-akhir ini daripada berani menghadapi masalah. Padahal kalau kita pegang teguh Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan kita ajaib jalan-jalannya, kita tak perlu khawatir. Amin. Maka ketakutan itu selalu membuka celah untuk kuasa si iblis. Kalau engkau ketakutan, iblis punya jalan, maka kau akan diperdaya. Ketakutan membuka celah untuk kekalahan. Ketakutan menghambat kemenangan. Ketakutan membuat kita lupa dengan kuasa Tuhan. Saya dulu ada sapam kita ya, waktu gereja masih di Kapuk, Pak Regar masih bujangan. Tiba-tiba meninggal saudara. Dia tinggi panjang, bertetangga dengan saya satu tembok. Dia teman saya, ternyata juga teman suami saya. Waktu itu kita belum berpacaran, masih teman baik, masih lirik-lirik lah cocok apa enggak begitu. Lalu kita
satu tim nih pergi ke sumber waras karena dia ditaruh di sumber waras. Sepulang dari sana saudara, sudah jam 12 malam. Ada orang Batak di sini ya. Kalau orang Batak temannya meninggal, masih bujangan, yang gadis-gadis ketakutan loh. Di kampung sana katanya gini, nanti akan ada yang menyusul karena dia bujangan. Lalu ada orang Batak yang bawa garam tuh Pak Jenli. Garam, ya. Kalau bahasa Batak garam sirah. Lalu ditebarkan ke mukanya. Kita sirah, katanya kita pisah, sirang begitu ya. Singkat cerita pulang saudara. Tempat saya ngekos masih jauh dari jalan raya. Kita pulang satu mobil. Lalu waktu saya turun, semua laki-laki yang di mobil tengok-tengokan. Siapa yang mengantar dia? Nah, teman dekat saya tuh Bang John. Saya bilang, Manik. Waktu itu masih Manik ya, belum jadi suami. Manik, antarin gua. Oh enggak. Saudara tahu enggak, saya lari sekencang-kencangnya. Saya masih hafal itu pintu rumah saya. Begitu nyampe langsung puak, masuk ke dalam. Saya menenangkan diri kurang lebih 15 menit. Adik-adik saya terbangun saudara. Mereka bilang begini, ada apa? Gila, enggak ada yang antar saya. Tadi waktu saya jalan di situ tuh gelap, seperti ada yang tarik rambut saya. Ayo cuci muka, cuci muka. Dulu itu kalau kita ngekos itu Pak Ambarita, rata-rata rumah dari tempat mandi pisah. Jadi sumur bisa rame-rame. Ketika saya ke sumur, di samping sumur, siang-siang itu saudara, ada orang dikubur. Dan gayung yang mandiin dia masih digantung di situ. Ketika saya cuci muka, saya buka. Aduh, itu gayung apaan? Kata adik saya, tadi ada yang meninggal katanya di sini. Enggak ada yang kenal, jadi dikubur Pak Haji di situ. Aduh, lalu itu gayung yang tadi mandiin. Begitu saya masuk lagi ke rumah saudara, bukan hanya peti mayat yang mengejar, gayung juga. Saya kesal saudara. Akhirnya saya bilang, saya ingat pesan bapak saya. Kalau kau takut jangan lari. Langsung menoleh ke belakang. Lalu kau teriak, kalau udah tenang lari lagi. Begitu saya tenang di rumah, saya keluar lagi saudara. Itu gayung saya copot, saya lempar ke teras orang. Ya saya masuk gini ya, kalau orang takut. Ketika matahari terbitnya orang iseng Pak Jenli. Memang dulu belum pada bertobat. Orang iseng. Begitu bangun pagi hari, tetangga saya bilang, aman lo Yanti, aman lah. Biar situ enggak ngantar saya juga aman. Tapi maaf ya, semalam saya mimpi saking ketakutan saudaranya. Maka kita jangan boleh takut. Saking saya takutnya Om Nathan, saya mimpi itu Bang Regar antar tutup peti mayatnya ke saya. Dia bilang begini, Yan, lu kan baik, ini kenang-kenangan buat lu. Saya langsung bangun saudara. Apakah ini tanda-tanda saya yang mau menyusul? Lalu ada Marga Gultom teman saya tanya, Yan kok mukamu kusut? Saya mimpi begini-begini. Dia semangat loh dengar mimpi saya. Coba ulang katanya. Itu Bang Regar ngantar itu ke saya, peti mayatnya ditaruh percis di sini. Ketika saya senggol tutupin muka saya, dia langsung ambil buku togel, dibuka 13. Dia langsung lari ke rumah, buka nomor 13 Yan, kita pasang hari ini banyak lembaran. Kamu kan pelayan Tuhan, mimpimu pasti tidak salah. Waduh, jam 6 sore diumumkan togel saudara, menang dia. Memang benar-benar loh saudara ya. Yang saya maksud begini, jangan pernah takut, Tuhan menyertai kita, men. Shalom ya. Mari kita bangkit berdiri.